Baik, sambil kita menunggu teman-teman bergabung ya pada malam hari ini. Halo Kak Nur Hidayati, selamat bergabung di ruang gizi. Boleh komen Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Halo Kak Yati, selamat bergabung di ruang gizi. Boleh komen lagi Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Halo Kak Dedi, selamat bergabung di ruang gizi. Halo Kak Ami, selamat bergabung di ruang gizi. Kak Ami boleh komen apakah suara saya terdengar jelas Kak Ami? Halo Kak Tesar. Ya soalnya saya pakai headset. Takutnya kalau nggak terdengar jelas. Iya Kak Ami. Oh ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, baru saya mulai acaranya ya. Sebuah penghormatan untuk Kak Ami itu Kak Tesar. Kak Ami ya. Oke. Halo Kak Dwi Syaputrianti. Baik, karena mengingat waktu sudah cukup malam ya di sini, karena sekarang saya lagi di Ternate, tepatnya di Indonesia bagian timur. Saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam sahabat milenial gizi dimanapun berada. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberi kesehatan ya, agar tetap produktif pastinya. Pada malam hari ini, Ruang Gizi hadir untuk menemani teman-teman semuanya untuk melanjutkan sesi ketiga kita dalam rangka memeriahkan Hari Gizi Nasional yang ke-61. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melanjut ke materi, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kiki Rahmawati, saya kru dari Ruang Gizi. Nah, seperti teman-teman yang ketahui bahwasanya tema pada Hari Gizi Nasional saat ini yaitu sungguh sangat menarik, yaitu mengenai remaja sehat bebas anemia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anemia itu pastinya mengganggu sekali ya, khususnya untuk konsentrasi kita dan mempengaruhi kinerja kita. Kemudian pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai gizi pada remaja, yaitu khususnya fenomena pola makan remaja pada masa kini. Jadi di sini nanti sebentar kita akan ditemani oleh Mbak Ova, atau aku enaknya manggilnya Mbak Ova, nama lengkapnya Mbak Musyarofah AMDGZ. Mohon maaf, AMDGZ, yang sekarang sedang melakukan studi alih jenjang dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ke S1 Alma Ata Yogyakarta. Nah, sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung juga, di sini saya akan mencoba menghubungi Mbak Ova ya. Baik, saya ini lagi proses menghubungkan. Apakah ya, kita udah terhubung sama, aku manggilnya Mbak aja ya. Aku manggilnya halo. Selamat malam Mbak Ova. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Mbak? Iya, jelas-jelas. Cuman agak kayak muter-muter gitu, terkendala jaringan kayaknya. Iya. Mungkin karena mau hujan kali ya, atau lagi hujan di situ ya Mbak? Di sini hujan dari sore hujan gede di Cirebon. Mungkin karena kendala itu juga ya. Baik Mbak Ova, pada malam ini kita akan berdiskusi ya mengenai fenomena pola makan remaja pada saat ini. Boleh ceritakan menurut Mbak Ova yang selama di sini, gimana sih pola makan remaja pada saat ini di Indonesia? Apakah baikkah buat tubuh kita, ataukah berdampak buruk pada tubuh kita? Kita langsung mulai aja ya Mbak. Ya, siap. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Kita lebih ke sharing aja ya, lebih ke gimana sih sebenarnya pola makan remaja masa kini gitu, fenomenanya. Kemarin itu kan memperingati Hari Gizi ya. Hari Gizi itu kebanyakan itu membahas mengenai anemia pada remaja. Mungkin ini juga fenomena pola makan pada remaja bisa dikaitkan dengan anemia juga ya Mbak ya. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang terjadi gitu pada remaja gitu. Di sini sebenarnya teman-teman gizi semua di sini yang udah pada hadir. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu remaja itu apa gitu. Remaja itu sebenarnya peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa gitu. Jadi kayak transisi gitu. Jadi ada berbagai macam perubahan ya Mbak ya, dari mulai perubahan emosional, perubahan fisik juga, atau psikis juga gitu. Apalagi remaja itu rasa ingin tahunya itu benar-benar, apalagi sekarang bisa dikatakan
remaja zaman sekarang itu disebut anak milenial ya. Jadi Benar. semuanya itu tergantung dengan teknologi gitu. Semuanya tergantung dengan teknologi, apalagi dengan adanya kecanggihan-kecanggihan yang sekarang udah mulai berkembang, kayak misalkan pesan antar online gitu, makanan-makanan cepat saji, kita tunggu aja di rumah nih, tiba-tiba pesan langsung datang gitu. Itu kan sebuah kemajuan ya, sebuah kemajuan teknologi kita gitu. Jadi remaja itu sebenarnya ada 3 fase. Ada remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Remaja awal itu sekitar usia 11 sampai 13 tahun, remaja tengah itu sekitar usia 14 sampai 17 tahun, lalu remaja akhir itu 18 sampai 21 tahun ya di situ. Jadi masa remaja itu masa-masa yang lagi labil, labil dalam menentukan sikap, dalam menentukan mana yang baik, mana yang enggak gitu. Itu. Terus sebenarnya apa sih kok remaja penting banget gitu? Gizi pada remaja itu penting banget kenapa gitu? Pasti kan banyak yang nanya, kenapa sih kok kan kita kan lagi ini ya, lagi masa-masa remaja gitu, masa-masa harus bersenang-senang gitu, harus mencoba segala sesuatunya gitu kan. Segala sesuatu yang baru itu kita harus mencoba gitu. Nah, kita boleh mencoba segala sesuatu yang baru, tapi kita juga harus ingat kalau remaja itu masa pertumbuhan dan masa perkembangan ya. Jadi bukan hanya pertumbuhan dari psikis juga, dari fisik juga bukan. Jadi perkembangan mental kita terus apa ya, memberikan nutrisi pada tubuh kita gitu. Kenapa gitu? Banyak masalah gizi pada remaja. Salah satunya itu dengan jajanan. Jajanan di luar rumah itu kan seperti makanan cepat saji. Sebenarnya mereka itu mengenyangkan ya, makanan cepat saji itu mengenyangkan, cepat banget kenyangnya, enak, renyah, gurih. Tapi sebenarnya kalau kita tahu gitu, kalau kita kupas dari kandungan gizinya itu rendah ya, rendah zat gizi gitu. Mereka hanya mengenyangkan saja, tapi tidak memberikan banyak zat gizi gitu. Kayak misalkan kita pesen steak nih, misalkan pesen steak. Steak itu kan daging. Daging itu kan protein hewani dan sumber zat besinya lumayan banyak ya Mbak ya. Tapi karena steaknya diolah dengan tepung, digoreng, terus kita minumnya es teh manis, nah itu akan menghambat zat besinya. Jadi yang harusnya kita apa namanya, kita dapat zat besinya tapi malah terhambat karena teh manis gitu. Terus ada juga kebiasaan remaja yang terburu-buru, nggak sarapan pagi ketika berangkat sekolah atau berangkat kuliah gitu kan. Jadi sebenarnya sarapan pagi itu penting ya untuk kita, penting. Jadi jangan semuanya itu dijamak pada saat duhur semua gitu. Itu nggak boleh karena sarapan pagi juga membantu daya konsentrasi kita, daya ingat kita gitu. Semangat kita juga untuk beraktivitas, tapi jangan kepenuhan juga, nanti ngantuk. Ngantuk pada saat mata pelajaran atau pada saat kuliah gitu ya, atau pada saat bekerja. Terus kenapa juga masalah-masalah yang sering terjadi pada anak remaja tuh sangat kompleks ya, karena mereka itu senang berada di zona yang nyaman gitu. Jadi mereka itu lebih suka yang instan-instan, yang gampang didapat gitu. Terus eh, pasti teman-teman gizi juga tahu ya, kalau remaja putri itu rentan banget terkena anemia ya. Kenapa? Kenapa kok remaja putri yang rentan? Kenapa yang laki-laki enggak? Laki-laki beresiko juga terkena anemia. Tetapi yang paling rentan itu remaja putri. Karena setiap bulan itu kedatangan tamu bulanan ya Mbak ya. Kayak menstruasi gitu. Terus mungkin dari segi pengetahuan juga. Dari segi pengetahuan tentang gizinya, tentang pentingnya agar kita tidak anemia gitu. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu faktornya. Terus dari asupan pola makannya gitu. Kebanyakan itu menghindari sayur-sayuran ya, menghindari sayur-sayuran,
Jadi lebih banyak ke makanan yang gurih, renyah, dan mengenyangkan. Padahal itu kan tinggi karbo dan juga tinggi minyak. Kalorinya itu sangat tinggi gitu, cemilan-cemilan kayak gitu. Terus juga sebenarnya Islam itu ini ya, Islam itu indah gitu. Apalagi ajaran Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad sendiri kan coba teman-teman semua lihat gitu. Makanan ke Nabi Muhammad itu udah sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Makanannya itu suka sama sayuran, sop kacang-kacangan, terus juga buah. Nabi sering banget makan buah. Terus pengganti permennya itu madu. Madu itu lebih baik ya daripada yang tinggi gula gitu. Ada juga Nabi juga suka daging-daging gitu. Jadi remaja itu sangat penting ya, apalagi kita itu calon ibu jadi harus bisa menjaga pola makan gitu. Karena kalau misalkan kita anemia, nanti anak-anak kita itu mempunyai resiko juga. Bisa berat badan bayi lahir rendah, jadi kurang dari 2.500 gram gitu. Nanti bisa menyebabkan anak menjadi stunting, menjadi gizi buruk gitu. Itu faktor resiko yang disebabkan oleh ibu hamil anemia ya. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sharing gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham, ada yang lebih apa ya, bisa sharing juga ilmunya di sini bareng gitu dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Ya, Dan Mbak Kiki. baik. Ya, jadi penjelasan dari Mbak Ova sangat jelas sekali ya. Menurut pandangan saya juga mengenai remaja yang ada di Indonesia itu, mereka lebih menyukai makanan yang gurih-gurih. Nah, kalau fenomena yang terjadi dari pola makan remaja itu, kebanyakan mereka lebih suka mengkonsumsi tuh kayak di sini tuh banyaknya tuh kayak pentolan. Nah, dan pentolan itu kan pasti ada sausnya ya Mbak. Sausnya di sini tuh dia warnanya tuh merah banget, dan yang kayak kita lihat itu kok apa sausnya itu bahan dasarnya dari yang buat bahan-bahan tekstil begitu. Jadi pernah kan diuji apa dulu di laboratorium gizi sini pernah dilakukan pengujian mengenai saus itu, dan ternyata sausnya itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan untuk bahan baku tekstil gitu, kayak pewarna pakaian, karena warnanya tuh warna yang merah ngejreng gitu loh Mbak, bukan yang warna, kalau warna saus atau cabai kan warnanya nggak nyampe yang ngejreng banget gitu kan ya. Nah itu tuh warnanya ngejreng banget. Terus banyak sekali kan ya Mbak sekarang kayak Thai tea, terus boba itu kan itu banyak banyak sekali ya. Jadi di sini saya mau tanya Mbak, kalau fenomena yang terjadi di lingkungannya Mbak Ova itu bagaimana? Jadi fenomena yang terjadi di lingkungan saya sendiri sama Mbak. Kebanyakan remaja zaman sekarang itu seperti itu ya. Selain mereka suka makanan yang misalkan ayam geprek gitu, steak gitu, terus es teh Thai tea, boba gitu. Sama-sama. Mungkin sebagian besar di Indonesia gitu sama remaja-remaja zaman sekarang suka mengkonsumsi itu. Mungkin karena enak gitu, karena enak dan namanya lemak gitu kan gurih kan. Terus mungkin dengan cara pengolahannya juga enak, tapi dari segi itu makanan yang enak itu belum tentu sehat ya. Makanan yang enak itu belum tentu terpenuhi semua kandungan gizinya, terutama zat besi yang tadi bisa apa namanya untuk mencegah anemia gitu. Jadi jangan sampai kita karena aduh saya pengen banget nih, saya pengen banget cilok, saya pengen banget pentol gitu. Karena kalau menurut saya sendiri ya Mbak ya, makanan atau masakan itu lebih sehat kita dimasak di rumah gitu. Jadi bikinan kita sendiri. Coba bikinlah ala-ala apa namanya ala-ala kita sendiri gitu. Misalkan pentol atau bikin baksonya itu dari protein hewaninya dibanyakin atau bisa dimodifikasi dikasih sayuran gitu. Misalkan direbusnya itu kita jangan makan bakso.
kayak gitu sih Mbak, sama aja. Terus untuk minuman diganti dengan madu atau misalkan tinggi dengan gula gitu. Untuk menyebabkan diabetes juga. Iya. Mohon maaf Mbak, jaringannya agak grandet-grandet ini. Sampai mana ya Mbak? Mohon maaf, ini karena jaringannya jadi pemantik pada malam hari ini. Kak Ofah dia keluar, jadi saya coba undang lagi, invite lagi. Ini biasa ya kendala jaringan. Ya, halo Mbak Iya, Ofah. maaf. Tadi hilang Iya, tiba-tiba, Kak. maaf ya Mbak. Ya, Bapak tadi sampai mana Mbak? Tadi sampai minuman-minuman yang kayak Thai tea gitu, boba gitu. Tips ya, yang tinggi, cuma tinggi kalori tapi cuma tinggi gula gitu ya. Itu kan bisa menyebabkan diabetes ya, diabetes mellitus itu nggak baik juga. Kita boleh mengkonsumsi minuman yang manis atau yang gurih tapi tidak berlebihan. Kita tahu batasan gitu. Ya. Berarti sampai situ ya Mbak. Jadi saya lanjut tadi kan uh, jadi salah satu tipsnya ya buat remaja masa kini yang masih suka jajanan di luar, kayak mungkin mengkonsumsi Thai tea boleh, tapi jangan berlebihan kan ya Mbak. Itu kan tinggi banget kan gulanya, kandungan gulanya. Jadi mungkin kalau yang misalnya satu hari dua kali, perlahan-perlahan dikurangi jadi satu hari satu kali. Nanti perlahan-lahan satu hari nggak minum gitu bisa kan ya. Terus tadi aku menyampaikan kan ya, bisa kita buat modifikasi makanan sendiri nih. Kayak tadi contohnya bakso yang mengandung protein hewani tinggi. Nah mungkin yang kayak bakso ikan itu kita bisa modifikasi sendiri kan ya Mbak. Bakso ikan tuh gimana? Kita zaman sekarang kan smartphone udah canggih ya, jadi yang pakai juga harusnya canggih gitu, harusnya pinter kan. Nah kita bisa browsing kan lewat HP. Maksudnya udah mungkin nggak kayak zaman dulu yang zaman kita SD belum megang HP, jadi belum terlalu apa ya kayak familiar gitu sama HP. Kan sekarang udah bisa browsing sendiri. Dan saya pikir remaja sekarang tuh lebih pintar ya Mbak dari kita ya Mbak. Ya, lebih Intinya mereka cerdas. lebih cerdas. Kayak HP iPhone, mereka tuh lebih punya fitur yang yang aktif dan keren-keren dibandingkan yang HP kita Android Betul. gitu. Ya. Nah, mungkin tips lain Mbak buat remaja-remaja yang masih suka jajan di luar itu apa aja sih? Makanan apa sih yang baik buat remaja apa untuk mengatasi anemia ini? Gitu. Iya, tadi lebih baik minum air mineral gitu. Itu lebih sehat dari segala macam minuman gitu. Terus tipsnya ya untuk remaja-remaja sekarang gitu. Mungkin kalau untuk protein hewani gitu, protein hewani kan mengandung banyak sekali zat besi ya. Untuk protein hewani saya yakin daging-daging seperti itu, daging ayam, daging sapi, pasti teman-teman gizi semua di sini pada suka ya. Mungkin lebih terhambatnya ke sayuran dan buah yang jarang dikonsumsi gitu. Kalau misalkan sayuran dan buah itu, kalau menurut saya itu penting banget ya untuk remaja-remaja yang masih proses pertumbuhan.
Karena selain makronutrien, selain zat gizi yang seperti karbohidrat, protein, lemak itu yang dibutuhkan, kita juga membutuhkan mikronutrien seperti zat besi, vitamin C gitu. Nah, itu untuk mencegah anemia juga. Kita harus makan sayuran hijau yang seperti bayam gitu. Sebenarnya saya juga bingung gitu, kenapa gitu orang-orang pada nggak suka dengan sayuran dan buah, padahal itu kan segar dan enak ya gitu, sayuran sama buah gitu. Kalau misalkan kita nggak suka gitu sama sayuran dan buah, sebenarnya mindset kita gitu, bukan untuk kita sekarang, tapi untuk nanti di depannya gitu. Apalagi seorang ibu nanti punya anak gitu, pengen kan anaknya cerdas, anaknya cantik atau anaknya ganteng gitu kan. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu gitu. Orang tuanya harus sayang sama diri sendiri gitu. Harus kalau saya berbuatnya sekarang, mungkin nanti dampaknya nanti gitu. Dampaknya beberapa tahun ke depan. Nggak maksudnya dampaknya itu nggak saya ngelakuin sekarang tapi dampaknya besok gitu, enggak. Tapi dampaknya itu berapa tahun ke depan gitu, kayak gitu. Jadi lebih kurangin lah minuman yang bersoda, yang gula-gula gitu gitu. Terus coba nanti rasakan. Perbedaannya tuh beda banget, jauh beda banget ya. Ini pengalaman saya sendiri ya Mbak ya. Dulu pas saya masih aliyah gitu, masih zaman-zamannya remaja yang labil gitu. Sering banget tuh yang namanya suka ya, yang namanya juga anak-anak remaja itu rasa ingin taunya tinggi banget ya Mbak ya. Jadi suka banget sama yang namanya seblak. Seblak itu suka banget sama seblak. Wah, di sana nggak ada seblak toh? Saya kan yang sebelah tuh nggak ada nih. Iya. Kalau di sini di daerah Jawa ini banyak banget yang namanya seblak gitu. Seblak itu ternyata setelah saya jadi mahasiswa gizi gitu, ternyata kandungan seblak itu bener-bener ya. Dimulai dari kerupuk, makaroni, mie, itu kan karbohidrat semua ya. Paling ada sayuran juga kol gitu. Terus ditambah sama tulang-tulang ikan kayak gitu. Itu ya. Jadi emang rasa ingin tahu dan rasa ingin mencobanya itu sangat tinggi. Coba deh teman-teman semua di sini apa namanya? Coba pelajarin ilmu gizi gitu. Ilmu gizi itu sebenarnya menyenangkan gitu. Kayak kita tuh jadi tahu gitu. Sebenarnya kita ngelihat makanan itu aja tuh kita udah tahu, oh itu tuh kandungan gizinya segini gitu. Gaya aja ya. Dari kita udah gitu ya. Dia belum Oh pernah nyoba gitu. tapi kalau misalnya dicobain Nanti apa aja gitu. Gitu Mbak. Sebenarnya pengen sih saya juga sebenarnya kadang suka kadang tergiur gitu sama Thai tea gitu ya, sama Thai tea. Kayaknya enak nih dicoba gitu. Coba sekali emang enak, tapi rasa manisnya tuh bener-bener manis banget gitu. Jadi kayak takut gitu. Karena dampaknya itu nanti. kalau Mbak. saya sendiri sih kalau saya sendiri sih eh, sebenarnya saya sendiri suka minum Thai tea, cuma saya batasi kalau misalnya lagi kepengen paling seminggu cuma 1 kali gitu, nggak setiap hari minum Thai tea karena tahu sendiri kan Thai tea kan kandungan gulanya tinggi, terus kemudian cuma mengandung tinggi kalori tapi nggak mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah sebenarnya ini Suaranya hilang Mbak. oh, kendala jaringan kayaknya Mbak. Ya, lanjut. Ya, dan yang kita ketahui kan ya Mbak, apalagi sekarang musimnya corona ya, pada males keluar rumah, jadi mereka cuma tinggal buka HP, paling pesennya GoFood gitu, Iya. terus tinggal scroll-scroll kan, tinggal scroll-scroll makanan apa ya yang kira-kira enak gitu ya. Pasti sih saya pikir mereka cari yang cemilan-cemilan dibandingkan apa ya, mereka makan bikin kreasi makanan sendiri yang sehat dan bergizi gitu loh Mbak. Nah, saya pikir kayaknya kita nih dari gizi tuh kayak perlu sebuah inovasi untuk mengubah pola makan. Bukan mengubah sih, kalau kita mengubah kebiasaan orang kan susah banget ya. Mungkin lebih tepatnya kayak lebih memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang masih remaja ya.
Mungkin kita juga termasuk remaja ya. Remaja akhir. Iya, remaja akhir. 20 sampai 21 tahun tadi ya? Iya, remaja akhir tuh 2 sampai 21 tahun. Kalau saya kayaknya Jadi kita 22 udah satu lupa. kita masih 21, Mbak. Kita sama kok, seumuran. Iya. Oke. Jadi gitu ya, Mbak. Em, Intinya itu kalau menurut saya yang memutuskan apa yang mau kita makan, apa yang mau kita kasih, kita berikan ke tubuh kita itu tergantung diri sendiri ya, Mbak. Nah, mengingat waktunya juga ini kan kita masih ada sesi tanya jawab nih, Mbak. Tadi aku belum sampaikan ya kalau kita ada sesi tanya jawab ya. Sharing aja sharing. Oh iya. Tapi maksudnya Mbak Ova yang jawab kan. Mangga. Boleh. Ini ada saya baca Mbak. Mana tadi? Oh, ini. Ada pertanyaan mengenai Kak, kalau kita makan steak, terus minumnya yang baik selain air putih itu apa? Gimana? Enggak denger, Mbak. Kalau misalnya kita makan steak, terus Ulang. Enggak denger. Pakai headset? Mbaknya pakai headset. Nah. Iya, aku pakai headset. Iya. Kalau misalnya kita makan steak, terus minuman yang baik selain air putih itu apa? Yang cocok bersanding sama steak. Ini mungkin steak daging kali ya? Mungkin steak daging. Steak ayam gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya untuk kita semua gitu, termasuk saya juga gitu. Perlu diingatkan. Kadang suka di di stick-stick gitu kan sama es teh manis ya, kebanyakan es teh manis. Terus pokoknya banyak-banyak tuh es teh manis gitu. Kalau enggak air mineral gitu. Stick itu kan sebenarnya protein hewani ya. Dia banyak sekali mengandung zat besi gitu. Jadi kita sandingkan dengan jus. Jus aja gitu, jus entah itu jus jeruk, entah itu jus jambu, jus apa aja yang kalian suka gitu. Yang penting jangan sama dengan yang menghambat zat besi itu, penyerapan zat besi itu, kayak teh, kopi, itu kan menghambat penyerapan zat besi ya. Jadi yang tadinya harusnya kita zat besi dari stick itu cepat terserap, tapi karena kita minum teh, jadinya hilang lagi gitu. Jadi kayak percuma gitu kita makan sumber zat besi tapi kita minum teh, jadi kayak penyerapannya terhambat gitu. Nah, jadi nggak maksimal gitu ya, Mbak? Ya, nggak maksimal. Jadi untuk jus juga itu kan kadang jus-jus kalau yang di pedagang-pedagang itu kan gulanya sampai 3 sendok, susunya sampai setengah gelas. Enggak banyak banget pokoknya. Jadi itu harusnya kita sehat karena dengan jus buah, tapi malah kita meninggikan kandungan gulanya gitu. Jadi kalau misalkan pesen jus ke mamang-mamang jual atau ke pedagang-pedagang gitu atau di rumah makan gitu, bang gitu, sedikitin gula ya gitu. Dikasih gula nggak apa-apa tapi sedikit. Kita harus tahu batasannya gitu. Susu juga sedikit aja gitu. Gitu Mbak. Selain air mineral bisa jus gitu. Oh ya. Jadi salah satu minuman pendamping dari makanan stick itu kita bisa mengkonsumsi jus ya yang tinggi mengandung vitamin C. Karena vitamin C itu kan bisa membantu penyerapan zat besi dalam tubuh kita ya, Mbak, kalau nggak salah ya. Nah, bisa vitamin C. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kenapa teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi, karena dalam teh itu mengandung zat gizi yang namanya tanin kan ya. Nah, zat gizi itu yang bisa menghambat penyerapan zat gizi dalam tubuh kita, yaitu zat besi. Padahal kalau daging itu tinggi banget proteinnya ya. Salah satu buat kan kalau orang anemia katanya kan suka suruh dimakan enak-enak tuh, ya nggak? Iya, suruh makan daging, jus ya Kak. Tapi malah makannya tuh yang nggak sehat gitu. Ya, justru tuh kan jujur saya juga anemia karena saya sering ngerasa cepet banget kayak lemes gitu, sering pusing kalau duduk tiba-tiba pusing. Kemarin sempat dicek
apa sempet tensiku turun sih, mungkin karena efek anemia juga makanya tensi darahnya turun. Jelas nggak Mbak? Iya, mungkin karena aktivitas yang padat juga ya Mbak ya. Kadang kita Ya, juga suka lupa nih, karena kerjaan kita yang saking banyaknya, aktivitas kita yang padat banget, sampai kita lupa makan, sampai lupa dengan tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, sayangi tubuh sendiri dulu gitu. Kita harus tahu kapan kita makan, kapan kita bertugas atau bekerja gitu. Jangan jangan hanya yang udah punya pacar atau punya pasangan jangan hanya menanyakan udah makan belum, nah, udah minum belum. harusnya dianterin ke rumahnya ya, bawain makanan yang sehat-sehat, beliin buah gitu. Iya, makan bareng harusnya. Jangan hanya mengingatkan, tapi kitanya juga belum makan gitu. Ya, jadi intinya itu ya. Terus tadi ada pertanyaan lagi ya, Mbak. Dari siapa? Saya dulu dari Kak Amifan. Nah ini, biasanya banyak banget nih para remaja salah satu alasan kayak contohnya saya remaja yang susah banget makan pagi. Sarapan. Paling kalau sarapan cuma makan roti satu sama minum susu satu gelas. Nah ini Hah? masalahnya itu kalau makan sayuran dan buah pagi itu biasanya sakit perut itu gimana solusinya, Mbak? Oh iya, makan sayuran dan buah pagi hari biasanya Bikin sakit sakit perut. Bagaimana solusinya Mbak? Kayak gitu. Oke, sebenarnya pencernaan dalam tubuh kita tuh berputar ya, berputar. Jadi pada saat dari jam berapa sampai jam berapa, pokoknya kalau nggak salah itu siang, sekitar siang sampai sore, sampai batas waktu jam berapa gitu, jam malamnya sekitar jam 7 kalau nggak salah itu. Sebenarnya kita itu sebenarnya lagi pencernaan dalam tubuh kita tuh lagi berproses ya, lagi ibaratnya mesin itu lagi menggiling terus gitu. Pada saat malam sampai pagi itu istirahat ya, istirahat. Lalu pada saat pagi itu kita membuang kotoran gitu, membuang zat yang sudah tidak diperlukan lagi dalam tubuh kita gitu. Jadi makanya kalau pagi itu habis bangun tidur kita upayakan untuk minum segelas air putih ya, air mineral. Kalau air putih itu susu, jadi air mineral gitu. Kita upayakan minum segelas air mineral aja nggak apa-apa gitu untuk memancing itu, untuk memancing agar kita tuh buang air dulu sebelum kita beraktivitas atau sebelum kita bekerja gitu, agar tidak mengganggu ketika sarapan terus pas kita mau berangkat tapi mules gitu kan, itu kan mengganggu ya, jadi kayak nggak nyaman gitu. Nah kita bangun pagi kita minum segelas air, lalu kita tunggu dulu. Sebenarnya sarapan pagi itu sehat gitu, baik, bagus malah. Apalagi makannya sayuran dan buah-buahan gitu. Jadi nggak apa-apa kita makan, karena pagi itu nggak perlu kita makan sampai banyak, satu piring porsi penuh, ada berbagai macam gitu. Itu malah bikin kita ngantuk gitu. Jadi kita makan yang ada, nanti baru kita apa namanya uh, nanti pas siang itu kan aktivitasnya padat banget gitu, jadi ya gitu makan sarapan gitu. Intinya itu kita kayak mungkin itu kalau yang nggak terbiasa makan sarapan pagi itu mereka mungkin sering sakit perut ya kayak saya dulu kalau saya kenapa Gimana susah Pak? sarapan pagi nggak denger ya Mbak. Jadi itu tuh sama kayak saya setiap kali dulu makan pagi, setiap kali sarapan. Harus pakai. Kenapa Kak? Iya tadi udah dengar. Udah dijelas ya. Jadi sama masalahnya sama saya dulu waktu SMP, sampai SMA kalau nggak salah. Itu tuh susah banget ataupun jarang banget sarapan pagi karena itu. Kalau makan pagi tuh malah bukannya bikin kita yang fresh gitu, malah jadi sakit perut yang makanya males makan gitu loh. Ya, jadi salah satunya kayak tipsnya itu membiasakan diri dulu ya Kak. Kayak minum air mineral dulu satu gelas.
buat ibaratnya kayak buat manasin dulu gitu kan, manasin metabolisme tubuh kita gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ya, Hmm. jadi terus langsung ditanya lagi nih dari Kak Ami. Oh bukan, Kak Ami bilang terima kasih Mbak, infonya sangat penting. Ya, Ya. sama-sama Kak Ami. Terus ada lagi pertanyaan, Kak, kalau minum susu itu termasuk sarapan kah? Atau harus makan nasi biar dikatakan sarapan? Nah ini Mbak, kalau menurut Mbak Ova, pengertian sarapan sendiri itu gimana Mbak? Kalau menurut saya ya, ini mindset, bener-bener mindset orang Indonesia ya. Kalau belum makan nasi, saya belum makan, saya belum sarapan gitu kan. Iya, malah ditanya, kamu tadi pagi udah makan belum, udah sarapan belum gitu kan. Belum, saya belum, tapi tadi pagi udah minum susu, udah makan roti, tapi belum makan nasi gitu. Itu salah banget tuh, salah. Jadi sarapan sendiri itu bukan hanya kita makan nasi ya. Kita minum susu, segala susu pagi itu sehat buat kita, baik untuk kita gitu. Tapi kalau misalkan susu aja gitu, menurut saya dibarengi dengan yang lain. Kayak misalkan roti gitu. Roti itu kan sumber tenaga ya, zat tenaga. Jadi eh, roti itu kan termasuk karbohidrat, sama aja dengan nasi gitu. Karbohidrat, golongan karbohidrat. Jadi nggak apa-apa Mbak minum susu, tadi perempuan ya nanya. Ya nggak apa-apa minum susu, terus nanti dibarengi dengan beli roti lah atau pakai roti gitu. Susu dengan roti, diolasin dengan roti gitu, itu nggak apa-apa. Itu kan sumber tenaga untuk kita gitu. Kalau perlu, kalau misalkan lagi ada program diet atau misalkan emang menjaga tubuh nih, biar nggak mau sarapan, saya lagi diet gitu. Itu diet yang salah ya. Jadi diet itu bukan bukan kita nggak makan sama sekali, kita melewatkan waktu makan enggak gitu. Namanya diet itu kan mengontrol ya, mengontrol, mengatur pola makan kita gitu. Jadi kalau misalkan itu ya kita ini aja gitu, misalkan telur rebus sama roti itu kan kita ada protein hewaninya juga, ada karbonya juga gitu. Jadi kita semuanya dapat. Sayuran juga perlu gitu. Gitu, Mbak. Jadi bisa dikatakan sarapan susu dengan yang lain juga gitu. Oh, berarti dikatakan sarapan itu ketika kita mengkonsumsi sumber makanan ataupun minuman yang bisa menghasilkan tenaga ya, atau energi begitu. Iya, betul sekali. Ya, baik Kak. Mbak, aku lanjut ya. Ini karena waktu kita sebentar lagi mau habis kayaknya deh. Kurang 15 menit lagi, Mbak. Boleh, boleh. Enggak. Ya, ini gimana sih caranya menghindari junk food anak muda? Sekarang kan sering banget dan suka banget makan junk food. Nah, cara untuk menghindarinya gimana ya? Sulit banget katanya. Emang bener sulit sih. Oke, tipsnya ya, tips untuk menghindari, membatasi. Sebenarnya makanan itu harus kita batasi. Jadi untuk membatasi makan junk food gitu, yang pertama kita harus tahu dulu nih, sebenarnya sehat nggak sih junk food untuk kita gitu? Sehat nggak gitu? Kandungannya apa sebenarnya? Untungnya apa makan junk food untuk kita dan dampaknya itu apa? Karena dari situ itu kan termasuk ke pengetahuan ya. Karena seseorang itu berubah ketika dia udah tahu informasinya nih, udah tahu apa yang bakal terjadi gitu. Contohnya, misalkan di sana tuh jembatannya mau roboh gitu. Kata tetangga, jembatan di sana mau roboh, jadi jangan lewat sana ya gitu. Nah, otomatis di situ kita nggak lewat situ kan, kita lewat alternatif lain untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu informasinya. Kita harus tahu dulu dampak positif dan negatifnya itu apa dari junk food. Terus tanamkan dalam diri kita sendiri, mindset dalam diri kita sendiri, yang enak itu bukan makanan junk food aja kok. Yang enak itu bukan makanan cepat saji, siap antar, enggak kok, enggak gitu. Yang enak itu, yang paling enak itu masakan ibu kita ya. Masakan orang rumah itu paling enak. Gitu. Jadi paling enak, paling sehat, dan paling aman dan nyaman gitu. Masakan dari rumah itu paling aman sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu pengertian dari junk food, terus dampak
buruknya apa gitu, dampak untuk kesehatan kita apa. Mungkin itu hanya kesenangan sesaat, tapi kita nggak tahu dampak yang bakal terjadinya apa gitu. Jadi kita harus ubah pola mindset kita, jangan hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk saya habis makan ini kayak orang di luar negeri gitu, atau kayak apa ya, zaman-zaman sekarang gitu untuk nongkrong-nongkrong gitu. Nongkrongnya nggak masalah, tapi kalau kita keseringan itu malah jadi penyakit untuk tubuh kita gitu. Gitu Mbak. Pertama di mindset kita ya Kak, kita harus mengubah Ya, mindset dulu. baru setelah itu mungkin ditambah mengkonsumsi buah-buahan diperbanyak ya, buah-buahan sama sayur-sayuran kan tinggi serat tuh, jadi bisa buat penunjangnya apa, penunjang makan gitu ya Mbak. Terus ada lagi nih pertanyaan, ini pertanyaannya gimana sih caranya biar kenyang tanpa harus makan kan? Ini pertanyaan ya Allah. Gimana caranya kenyang harus makan? Gimana dong Kak? Gizi sih gimana emang apa ya? Kenyang tanpa harus makan. Membayangkan makanan aja. Membayangkan makanan. Tapi itu benar-benar enggak. Ini apa? Ini Mbak Din ya, Din NLF. Kak, apakah benar kalau sarapan itu bisa menurunkan berat badan? Katanya sarapan itu bisa menahan lapar hingga bisa menurunkan berat badan. Iya, jadi sarapan itu bukan bisa menurunkan berat badan. Maksudnya gini, berarti ini Mbak Ndin itu lagi program diet ya, lagi program menurunkan berat badan mungkin ya dari tadi. Ini, jadi kalau misalkan Mbak ada program untuk menurunkan berat badan gitu, saya sendiri saya berani mengatakan ini karena saya udah mencobanya gitu, udah mencoba program diet menurunkan berat badan ya. Jadi diet itu bisa menurunkan atau menambah berat badan. Jadi ketika kita ingin menurunkan berat badan, bukan berarti kita nggak makan sama sekali atau menghindari makanan-makanan tertentu, nggak makan nasi sama sekali atau nggak makan nggak makan daging sama sekali, nggak makan sayur sama sekali, itu benar-benar salah banget, diet yang benar-benar salah. Jadi saya sendiri itu diet itu dengan cara yang pertama itu berpuasa, Mbak. Saya puasa. Saya dengan cara berpuasa dan mengatur pola makan dan juga pengolahan makan. Jadi yang biasanya misalkan biasanya satu porsi piring itu nasinya 1 centong. Nah, kita nggak bisa langsung gitu, nggak makan nasi sama sekali atau langsung drastis gitu nggak bisa. Jadi kita harus perlahan-lahan mulainya. Misalkan nasinya itu jadi 1/2 centong dulu, terus sayurannya itu ada gitu. Jadi komponen karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayurannya itu ada gitu. Satu piring itu harus full dengan makanan-makanan yang menyehatkan itu. Nah, gimana caranya biar kita tetap makan sehat tapi bisa turun berat badan gitu? Kalau saya dibarengi dengan puasa, pengolahan makanannya direbus, dan porsinya itu dikurangi dan olahraga sedikit ya. Karena jujur ya, pada saat pandemi ini males itu, mager itu benar-benar jadi ini ya, mager itu jadi permasalahan sama orang gitu. Karena di rumah itu nggak tahu mau ngapain, jadi kita main gadget apa segala macam. Mending sehari itu workout. Jadi olahraga kecil-kecilan aja. Kita lihat aja di YouTube gitu. Olahraga yang membakar kalori 20 menit gitu, apa gitu yang kita sambil di rumah, sambil rebahan, sambil bisa gadget gitu. Jadi asik gitu. Jadi diet itu bukan menyiksa tubuh kita, tapi bikin asik
kita menjalankannya gitu. Jadi nggak yoyo ya, nggak kayak yoyo. Jadi turun 5 kilo terus naik lagi gitu. Itu kan dietnya nggak stabil gitu. Kayak gitu, Mbak. Berarti pokoknya kunci diet itu kita yang dari diri sendiri yang Mbak, kita harus konsisten gitu. Harus konsisten. Kayak gagal gitu karena menurunkan berat badan itu apa ya? Benar yang dikatakan Mbak Ova tadi ya. Orang zaman sekarang itu bukan orang sih, maksudnya kayak kebanyakan orang gitu Mbak. Kebanyakan menyalahartikan diet itu sendiri gitu loh. Iya. Mereka itu katanya diet itu yang nggak makan satu hari ataupun cuma satu hari makan satu kali, padahal itu adalah perspektif yang sangat salah kan ya. Dari karena diet itu sendiri kan intinya buat menyehatkan diri kita kan ya Mbak. Jadi kalau saya itu saya lebih ke kurangin porsi makan sama ditambah sama olahraga. Walaupun kadang saya males olahraga, tapi kalau udah niat ya alhamdulillah saya turun 2 kilo. 2 kilo sedikit tapi itu menurut saya sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Bangga ya kalau udah turun dan berhasil gitu, bangga. Iya. Dan itu sebuah apresiasi banget sih buat diri sendiri gitu. Seneng gitu ya. Karena diet itu emang nggak mudah. Kalau emang nggak benar-benar dari diri kita sendiri kan ya. Terus apa namanya? Yang instan itu emang cepet ya. Yang nggak instan itu emang prosesnya gitu. Jadi jangan sampai mindset kita tuh kita beli aja nih penurun berat badan gitu atau peninggi badan gitu kan. Itu sebenarnya nggak ini ya, apa namanya, kurang baik gitu, nggak baik gitu kan. Itu nanti dampaknya efek panjang itu nantinya gitu. Kebanyakan kan itu kan untuk diet itu kan kapsul atau ya semacam obat-obatan kayak gitu itu nggak bagus gitu untuk kita gitu. Terus itu katanya Kak Ndin itu nggak bisa masak tapi kita Kak Ndin ini kalau misalkan nggak bisa masak ya, ini aja saya kasih saran. Kalau saya itu kasih saran gini, direbus. Jadi di blensing gitu, sayurannya di blensing. Misalkan ada buncis atau kacang panjang, terus ada wortel gitu. Kita sisir panjang-panjang aja, terus kita blensing sebentar, itu kan cepet jadinya matang gitu. Itu sayuran direbus ya. Terus boleh sama itu juga. Kenapa? Mohon maaf boleh dijelasin sebentar yang mengenai blensing. Mungkin teman-teman belum tahu blensing itu apa Mbak. Oh iya, iya, maaf. Jadi blensing itu kayak kita nih pancinya kecil aja ya, pakai panci yang kecil, terus kita dikasih air, tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan sayur-sayur yang kita pengen blensing itu. Jadi kayak merebus itu, tapi nggak lama gitu, langsung diangkat lagi gitu. Jadi sebentar aja, wortel, kacang panjang atau buncis gitu, masukin aja situ. Terus pasti bisa kan ngukus telur itu kan dari sumber hewaninya ya, telur gitu dikukus, atau misalkan daging ayam juga bisa dikukus gitu, atau dibikin pepes itu enak tuh. Pepes kan tinggal kita sisir-sisir semua sayuran, terus kita masukkan ke daun pisang gitu, kita kukus, itu kan bisa. Jadi sekarang itu serba mudah ya, kita bisa lihat di YouTube banyak tutorialnya gitu. Itu. Ya, baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Jawabannya Mbak kan sih kalau menurut saya memuaskan banget. Oh ya Mbak, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang terakhir nih, buat penutup, mungkin pesan Mbak Ova buat para remaja yang ada di Indonesia saat ini itu apa? Untuk pesan remaja dan pesan buat diri saya dan untuk semua penonton sahabat gizi yang ada di sini gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu gitu, sebelum kita
apa ya, ingin menikmati sesuatu itu gitu, kita harus berpikir terlebih dahulu jangka panjang, jangka pendeknya itu apa, terus dampaknya itu apa. Mungkin itu hanya kesenangan sesaat, mungkin itu hanya kenikmatan sesaat yang kita dapatkan gitu, tapi kita nggak tahu dampaknya apa gitu. Jadi lebih sayang tubuh kita, apalagi masa pandemi kayak gini ya, masa pandemi. Jadi kita harus lebih hati-hati dengan tubuh kita gitu. Virus itu emang yang di atas yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan, uh, tapi tetap kita juga harus waspada, tetap kita harus jaga kesehatan kita gitu, ikuti aturan yang ada gitu, kan nggak tahu kapan nikmat sakit kita bakal datang dan kapan nikmat sehat kita bakal diambil gitu. Jadi selama kita masih sehat, kita harus bersyukur dan harus menjaga. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak, pesannya Mbak Oka, mulai insyaallah semuanya dan bisa dimanfaatkan. Saya sendiri benar katanya Mbak Oka, investasi dalam jangka panjang itu kesehatan kita sendiri gitu. Jadi pesan juga dari saya, jangan pernah remehkan anemia ya Mbak, karena anemia ini punya dampak panjang maupun dampak jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Jangka panjang seperti salah satunya mungkin bisa melahirkan BBLR atau berat badan lahir rendah, itu kan ya. Iya, betul. Ya, itu pokoknya efek dari anemia itu bukan main-main ya. Itu berbahaya. Jadi mulai dari sekarang, bukan cuma pada masa pandemi seperti ini, tapi untuk hari-hari selanjutnya, dari berikutnya, kita lebih jaga kesehatan kita, sayangi diri kita, mulai dari menjaga kesehatan diri kita. Baik, bentar lagi sisa 3 menit ini udah berakhir. Terima kasih ya Mbak Ova. Ya, terima kasih juga ya Mbak Gigi dan sahabat-sahabat yang udah nonton. Iya. Ya, sehat selalu ya Mbak Ova. Amin, sama-sama Mbak Gigi. Banyak banget pokoknya yang bisa kita ambil malam hari ini. Betul, betul. Ya, kita baru pertama kali ini ya ketemu ya. Ya, online. Nanti semoga bisa ketemu offline ya Mbak ya. Selalu juga dekatnya. Ya, amin, amin. Boleh saya akhiri ya Mbak, sudah? Atau ada Boleh. yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Oh, oke, cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman milenial GC pada malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Kurang lebihnya saya sebagai host pada malam hari ini mohon maaf setulus-tulusnya, dan juga sampai jumpa Mbak Hova, sampai jumpa teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.